Subuh baru saja berlalu, namun rumah itu terasa seperti masih diselimuti kabut dingin yang berat. Udara pagi menusuk kulit, merayap melalui lantai marmer yang dinginnya seperti es. Widya sudah terbangun jauh sebelum azan berhenti berkumandang. Setiap pagi baginya bukanlah permulaan baru, tetapi kelanjutan dari hari-hari panjang yang selalu penuh luka tak terlihat. Ia membuka mata perlahan, membiarkan pandangannya menyesuaikan dengan remang cahaya kamar yang luas, namun terasa begitu asing. Tubuhnya terbaring bukan di kasur empuk layaknya penghuni rumah ini, melainkan di atas tikar tipis yang digelar di sudut ruangan, tepat di sebelah lemari besar yang ia jadikan sandaran setiap malam. Tikar itu mulai aus, seperti menandai betapa lamanya ia menahan rasa perih dan kesepian selama 3 bulan terakhir. Kamar utama rumah itu, meski megah, selalu terasa hampa bagi Widya. Arga, suaminya, jarang sekali tidur bersamanya. Ia lebih sering memilih tidur di kamar tamu, tepat di sebelah kamar ibunya, dengan alasan harus menemani Ibu Isma yang sering mengeluh sakit dada di malam hari. Widya tahu itu bukan alasan sebenarnya, itu hanyalah cara halus Arga untuk menjauh darinya. Tetapi Widya tetap diam, menahan semua perasaannya agar tidak meledak. Dengan gerakan perlahan, ia bangkit dan merapikan hijabnya yang kusut. Ia melangkah ke kamar mandi, mengambil wudhu, dan menunaikan salat dalam keheningan yang terasa begitu pekat. Doanya lirih, namun penuh keteguhan. Ia tidak meminta banyak, hanya kekuatan untuk bertahan dan kesabaran untuk menanggung perlakuan yang setiap hari menusuk hatinya seperti duri. Selesai salat, Widya menghela napas panjang, lalu bangkit menuju dapur. Rumah itu masih gelap dan sunyi. Tidak ada seorang pun yang terjaga. Ibu Isma, Arga, dan Laura masih tenggelam dalam tidur mereka yang nyaman, tanpa menyadari betapa banyak beban yang dipikul Widya setiap hari. Saat lampu dapur menyala, ruangan itu terasa luas namun dingin, sepi seperti ruang kosong dalam dirinya yang perlahan terkikis. Dapur mewah dengan peralatan lengkap itu tidak pernah memberikan kenyamanan bagi Widya. Justru menjadi tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, melayani keluarga yang tidak pernah menganggap keberadaannya berharga. Tangan Widya bergerak cekatan, otomatis, seperti mesin yang telah terbiasa bekerja tanpa keluhan. Ia sudah hafal selera masing-masing penghuni rumah ini. Untuk Ibu Isma, ia menyiapkan bubur sumsum tanpa santan kental. Meskipun ia tahu, seringkali ibu mertuanya itu menikmati gulai bersantan saat makan di luar. Tetapi di rumah, keluhan selalu menjadi alasan untuk memarahi Widya. Untuk Laura, adik iparnya yang selalu merasa paling sempurna, ia menyiapkan roti panggang dengan alpukat yang dihaluskan langsung, diberi sedikit perasan lemon agar tidak cepat berubah warna. Laura tengah menjalani diet ketat, dan sedikit saja alpukatnya tidak sesuai seleranya, ia bisa mengomel sepanjang hari. Untuk Arga, suaminya, ia menyiapkan nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, sarapan favoritnya. Meski Arga tak pernah mengucapkan terima kasih, Widya tetap menyiapkannya dengan hati yang ingin tetap berusaha tulus, meski sering hancur oleh perlakuan mereka. Sambil menunggu nasi goreng matang, ia mulai mencuci piring kotor sisa makan malam. Ibu Isma dan Laura selalu meninggalkan piring-piring itu begitu saja, seolah yakin bahwa Widya lahir untuk mengurus semua kekacauan mereka. Setiap goresan spons di piring keramik mahal, itu membuat Widya teringat pesan ibunya. Kerjakan dengan ikhlas, nak. Pekerjaan rumah bisa jadi ladang pahala. Widya mencoba ikhlas, ia selalu mencoba. Namun, terkadang rasa lelah dan sakit hati terlalu besar untuk diabaikan. Saat sarapan sudah tersaji rapi di meja makan, aroma nasi goreng berpadu dengan aroma roti panggang. Widya melanjutkan rutinitasnya. Menyapu, mengepel, mengangkat sofa berat sendirian, membersihkan sudut-sudut rumah yang tak pernah benar-benar dihargai oleh siapapun. Saat jarum jam hampir menunjukkan pukul 6, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ibu Isma turun dengan daster satin mewahnya, wajahnya masam seperti biasa. Ia tidak menyapa Widya. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada sapaan pagi, hanya tatapan penuh penilaian. "Buburku mana?" tanyanya dengan nada tinggi. "Sudah di meja, Bu," jawab Widya lembut,
berhenti mengepel sejenak. Ibu Isma duduk, menyendok bubur itu sedikit, lalu meletakkan sendok dengan dentingan keras. "Tawar, kamu sengaja ya mau bikin ibu sakit? Masak apa sih kamu ini? Tidak pakai hati." Widya menunduk, mencoba meredam rasa sesaknya. "Maaf Bu, saya takut ibu darah tinggi." "Alasan? Sudah, sana lanjutkan pelnya." Berisik, Widya hanya mengangguk. "Baik Bu." Namun hatinya seperti diperas. Belum sempat, ia menarik napas, langkah Laura terdengar. Gadis 24 tahun itu melihat roti alpukatnya dan langsung mengomel. "Widya, ini alpukatnya sedikit cokelat. Kamu pasti buatnya dari tadi malam kan? Sudah kubilang harus dadakan." Widya mencoba menjelaskan lembut. Namun, penjelasan apapun selalu salah di mata mereka. Terakhir, Arga turun. Rapi, wangi, dan tanpa sedikit pun menoleh pada istrinya. Widya menyodorkan kopi panas sambil berkata pelan, "Mas, kopinya." Hanya gumaman singkat keluar dari mulut Arga. Lalu seperti biasa, Ibu Isma mulai mengeluh pada Arga tentang masakan Widya yang tawar seperti tidak punya hati. Dan lagi-lagi, Widya berharap, walau sedikit, bahwa Arga akan membelanya. Namun, Arga hanya berkata tanpa menatap istrinya, "Widya, lain kali masak buat ibu diperhatikan. Jangan asal." Kata-kata itu menusuk Widya lebih dalam dari pisau manapun. Ia hanya bisa berkata lirih, "Iya, Mas." Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, hatinya kembali retak. Arga selesai sarapan dengan cepat, seperti seseorang yang ingin segera meninggalkan rumah agar tidak perlu melihat keberadaan Widya. Setelah mencium punggung tangan ibunya dan mengacak rambut Laura dengan penuh manja, ia berjalan menuju pintu. Seperti biasa, Widya bergegas mengambil tas kerjanya, membawanya dengan kedua tangan agar suaminya tidak perlu menunduk sedikit pun. Di depan pintu, Arga memakai sepatunya tanpa bicara. Widya berdiri di samping, menunggu momen yang tidak pernah datang. Momen ketika Arga menatapnya sebagai istri, bukan sekadar pembantu rumah tangga. Ketika Arga berdiri dan hendak pergi, ia hanya melewatinya, keluar begitu saja tanpa salam, tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun. Widya tidak terkejut. Ia sudah terlalu sering merasakan hampa itu. Hari pun kembali bergulir dengan rutinitas melelahkan. Membersihkan kamar, mencuci baju, menyetrika, menyapu lantai 2, memastikan semuanya beres sebelum ibu mertua atau adik iparnya menemukan satu butir debu yang bisa dijadikan alasan untuk memarahinya. Saat ia membersihkan kamar dirinya dan Arga, kamar yang lebih mirip gudang tempat barang-barang yang sudah tidak berguna, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak tidak wajar. Ketika ia membuka laci Arga, tangannya bersentuhan dengan sebuah buku tabungan tipis, tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Widya mengambilnya perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Itu buku tabungan atas nama Arga. Tetapi bukan rekening gaji yang biasa digunakan Arga untuk membayar kebutuhan rumah tangga. Ini rekening lain, rekening yang tidak pernah ia ketahui. Jantung Widya berdenyut lebih cepat ketika membuka halaman transaksi. Saldo yang tersisa hanya beberapa ratus ribu, jauh lebih sedikit dari jumlah gaji Arga yang seharusnya besar. Namun, yang membuat Widya merasa perutnya mual adalah riwayat transaksi. Begitu banyak penarikan tunai dalam jumlah besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta yang dilakukan secara berkala. Tidak ada catatan penggunaan, tidak ada pembelian, tidak ada cicilan, tidak ada bukti apapun. Seolah uang itu mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam kepalanya. Untuk apa semua uang itu? Kemana hilangnya? Arga tidak pernah memberikan nafkah tunai kepada Widya. Ia hanya menyediakan kebutuhan rumah tangga standar, tagihan listrik, air, belanja bulanan, tidak lebih, tidak kurang. Tangan Widya gemetar sedikit ketika menutup buku itu. Ada sesuatu yang sangat salah. Instingnya berteriak, namun ia belum sempat berpikir panjang ketika suara nyaring Ibu Isma memecah keheningan dari lantai bawah. "Widya, cepat turun. Mau ada arisan keluarga besar. Kamu malah diam di kamar." Widya terkesiap.
Buru-buru menyembunyikan buku tabungan itu di tempat semula, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya, lalu turun dengan langkah cepat. Di bawah, Ibu Isma berdiri dengan tangan bertolak pinggang, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Kenapa Ibu tidak bilang dari kemarin?" tanya Widya. Suaranya panik. "Saya belum siapkan apa-apa," Ibu Isma mendecak dengan nada meremehkan. "Tidak perlu. Ibu sudah pesan catering. Tugasmu bukan masak. Tugasmu memastikan rumah ini bersih, seperti rumah orang kaya, bukan kandang ayam. Dan nanti kamu siapkan minuman, cuci piring semua tamu. Jangan bikin malu Ibu." Widya mengangguk patuh meski rasa terbakar di dadanya semakin kuat. Ia mulai berlari ke sana kemari, menata ruang tamu, membersihkan kamar mandi tamu, mengatur puluhan gelas di meja. Semua dilakukan dengan tergesa namun tepat, karena ia tahu sedikit saja kekurangan. Ibu Isma tidak akan ragu mencacinya di depan keluarga besar. Siang hari, tamu-tamu mulai berdatangan. Saudara-saudara Arga, sepupu-sepupu, tante-tante yang semuanya tampil dengan pakaian mahal, perhiasan berkilauan, dan wangi parfum luar negeri. Mereka bercanda dengan suara nyaring, tertawa, memuji satu sama lain. Sementara, Widya mengenakan gamis sederhana yang sama sejak pagi, sibuk berlari dari dapur ke ruang tamu membawa sirup, mengisi gelas berkali-kali, mengembalikan nampan kosong, dan mencuci piring ketika tumpukan semakin tinggi. Di tengah hiruk-pikuk, Widya mendengar tawa mereka, tawa yang tajam dan menusuk telinga. Tetapi ia tetap bekerja, menunduk, seolah tidak ingin dunia tahu betapa hancurnya hatinya. Ketika ia kehabisan es batu, ia berpikir sebentar, lalu keluar sebentar menuju warung di depan rumah. Itu keputusan kecil, tapi keputusan yang justru membuka luka lebih dalam, yang akan menegaskan betapa ia benar-benar dianggap bukan bagian keluarga. Saat ia kembali dan masuk lewat pintu samping, ia mendengar namanya disebut dari ruang tamu. Suaranya jelas, lantang, dan penuh cibiran. "Itu si Widya kok tidak diajak gabung?" tanya seorang tante. Widya berhenti melangkah, berdiri mematung di balik tirai dapur. Lalu terdengar tawa renyah Ibu Isma. "Ah, dia tidak usah. Dia tidak mengerti obrolan orang seperti kita. Lagi pula, siapa yang akan cuci piring? Bagian dia itu di dapur, bukan di sini." Seluruh ruangan meledak tawa. Laura menambahi dengan suara yang lebih menusuk. "Iya, nanti kalau dia duduk di sofa, bau bawang menyebar kemana-mana." Lebih banyak tawa. Widya menutup mata. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia jaga agar tidak hancur, retak sekali lagi. Dan lebih menyakitkan dari kata-kata itu, ia melihat Arga duduk di sana, suaminya. Ia tidak marah, tidak menegur, tidak mengalihkan pembicaraan. Ia hanya tersenyum tipis, seolah mendengar lelucon biasa. Ketika itu terjadi, Widya akhirnya sadar bahwa rasa hormat dalam dirinya untuk keluarga itu telah mati. Namun ia tidak menangis. Ia hanya menggenggam erat kantong es batu itu, lalu berjalan kembali ke dapur. Sama seperti sebelumnya, ia menuang minuman lagi, menghapus air mata yang tidak mengalir. Dan di dalam dadanya, ia mulai menyusun sebuah rencana. Rencana yang akan mengubah segalanya. Malam selepas arisan itu menjadi malam yang panjang paling melelahkan bagi Widya. Rumah besar itu kini kembali sunyi setelah para tamu pulang, namun kesunyian itu bukanlah ketenangan. Lebih seperti ruang hampa yang memantulkan setiap sisa hinaan yang ia dengar sepanjang hari. Ruang tamu berantakan seperti sisa badai. Gelas kotor menumpuk, piring bertumpuk tinggi di dapur, serpihan makanan tersebar di lantai. Tak ada seorang pun membantu. Ibu Isma sudah masuk ke kamar. Kelelahan menghibur tamu. Laura sudah sibuk dengan ponselnya, memamerkan foto-foto acara di Instagram. Arga juga sudah tidur, merasa tugasnya selesai setelah tersenyum di depan keluarga besar. Dan seperti biasa, Widya yang harus memunguti semua serpihan kemewahan itu sendirian. Ia mulai mencuci piring satu persatu, menggosok noda keras dengan tangan yang sudah mulai memerah. Tangannya gemetar karena letih, tapi ia terus bekerja. Sementara itu pikirannya berulang kali memutar adegan saat mereka menertawakannya.
Bukan hanya ucapan mereka yang menyakitkan, namun cara suaminya diam saja, membiarkan semuanya terjadi seolah itu sesuatu yang lumrah. Setelah lebih dari 2 jam, ia akhirnya selesai mencuci piring. Tapi masih ada lantai yang lengket di mana-mana karena tumpahan sirup dan sampah plastik dari catering yang berserakan. Widya mengambil pel, membersihkan seluruh lantai dari ruang tamu hingga dapur. Keheningan malam membuat suara gesekan pel terdengar jelas dan menyesakkan. Pukul mendekati dini hari ketika akhirnya rumah itu kembali bersih. Tubuh Widya terasa seperti remuk. Punggungnya seperti ditusuk jarum. Namun bukannya beristirahat, langkah kakinya justru membawanya menuju kamar. Ia masuk, mengunci pintu perlahan agar tidak terdengar. Widya duduk di tikarnya, melipat kaki sambil menarik napas panjang yang terasa berat seperti menahan tangis bertahun-tahun. Wajah Ibu Isma dan Arga, tawa Laura, dan hinaan keluarga besar tadi siang berputar seperti film yang tidak bisa dihentikan. Dan di tengah gemuruh pikirannya, ada satu kata yang muncul jelas. Cukup. Bisikan itu pertama kali keluar lirih, namun kemudian menjadi lebih tegas, lebih kuat, seperti suara dalam diri yang akhirnya bangun dari tidur panjang. Cukup. Widya mengusap wajahnya pelan. Untuk pertama kalinya, rasa sakit di hatinya berubah menjadi sesuatu yang dingin. Dingin namun tegas. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke lemari pakaiannya. Di bagian paling bawah lemari, ia meraih tumpukan kain jarik lama. Di bawah kain-kain itu, tersimpan sebuah kotak sepatu usang yang selama ini tidak pernah ia biarkan disentuh siapapun. Kotak itu tampak biasa saja, tapi di dalamnya tersimpan dunia yang berbeda. Dunia yang tidak pernah diketahui oleh Arga, Ibu Isma, atau Laura. Widya membuka kotak itu. Di dalamnya bukan sepatu, melainkan laptop tipis keluaran terbaru, masih kinclong. Di bawahnya, beberapa map dokumen tebal tersusun rapi. Jari-jari Widya menyentuh map itu dengan lembut, seolah menyentuh jejak ibunya. Karena itulah rahasia terbesar Widya. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang akan menjadi penyelamatnya. Sebelum menikah, almarhum ibunya telah mewariskan seluruh aset keluarga kepada Widya. Sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan kepada suaminya karena ia memegang pesan terakhir ibunya dengan penuh ketaatan. Widya memejamkan mata, mendengar ulang suara lembut ibunya di dalam kepala. Widya, kamu satu-satunya anak ibu. Harta ini milikmu. Tapi simpan, jangan pernah tunjukkan sebelum kamu yakin suamimu mencintaimu dengan tulus. Bukan karena hartamu. Harta ini akan jadi pelindungmu kalau suatu hari kamu tersakiti. Widya mengusap sudut mata yang mulai hangat. Ia mematuhi pesan itu. Dan sekarang, hari itu datang. Hari ketika ia tersakiti begitu dalam. Widya menyalakan laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang lelah, namun kini tampak jauh lebih tegas. Ia memasang modem kecil, juga bagian dari rahasianya. Internet tersambung. Dengan cepat, ia membuka beberapa situs. Portofolio saham, rekening pribadi yang tidak pernah diketahui siapapun, rekening yang berisi angka yang dapat membuat siapapun yang melihatnya tercekat. Widya tidak hanya mewarisi kekayaan ibunya. Selama malam-malam penuh luka, ia belajar diam-diam, ia belajar investasi, ia belajar jual beli properti, ia belajar mengelola uang. Dan semuanya membuahkan hasil. Warisan itu kini berlipat ganda. Widya jauh lebih kaya daripada keluarga Arga. Hanya saja, mereka terlalu sombong untuk melihatnya. Tetapi malam itu, dengan memori penghinaan yang masih membakar di hati, ia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia membuka email. Ada satu email yang belum sempat ia baca. Email dari penyelidik swasta yang ia sewa beberapa minggu lalu. Widya tidak langsung membukanya. Ia menatap layar laptop selama beberapa detik, merasakan desir halus ketegangan bercampur ketakutan. Lalu, dengan satu klik, ia membuka email itu. Di baris pertama tertulis, temuan awal, target, Arga dan Isma. Dan saat ia membaca isinya, seluruh tubuhnya merinding. Foto-foto, catatan transaksi, kunjungan rahasia, pertemuan dengan pengacara gelap, dan kemudian
Foto yang membuat napasnya tercekat. Foto map bertuliskan Polis Asuransi Jiwa. Atas nama Widya. Mereka membuat polis asuransi atas namanya, tanpa sepengetahuannya, dengan mereka sebagai ahli waris. Tangan Widya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara. Selama ini, mereka memperlakukannya seperti pembantu. Dan kini, mereka mungkin ingin lebih dari itu. Mereka mungkin ingin menghilangkannya. Widya menutup laptopnya perlahan. Ia memejamkan mata. Saat ia membuka kembali matanya, tatapannya tidak lagi rapuh. Tatapannya penuh tekad dingin. Jika mereka ingin bermain kotor, maka Widya akan menunjukkan bahwa ia tidak lagi menjadi wanita yang menunduk. Ia memilih untuk menjadi badai. Malam semakin larut, namun detak jantung Widya justru semakin terdengar jelas dalam keheningan kamar. Setelah melihat foto-foto dan laporan dari Pak Bima, ia tahu bahwa hidupnya berada di ujung bahaya. Seluruh rasa lelah yang menguasai tubuhnya seolah lenyap, tergantikan oleh kesadaran baru. Keluarganya, keluarga suaminya, mungkin tidak hanya ingin menghancurkan harga dirinya, tetapi juga hidupnya. Widya menatap laptopnya lagi. Di layar, foto-foto itu tetap terbuka, seolah mengintip isi hati yang mulai mengeras. Foto Arga dan Ibu Isma duduk bersama pengacara properti bermuka licik. Foto keduanya di restoran, map polis asuransi terlihat sedikit terbuka. Dan foto itu, map bertuliskan namanya, Widya, dengan tulisan kecil, asuransi jiwa yang hampir membuatnya muntah melihatnya. Segala kejadian aneh yang selama ini ia pikir hanyalah kebetulan, kini runtuh seperti potongan puzzle yang tiba-tiba saling terkait. Genteng bocor di tengah badai yang kebetulan disuruh Arga ia naik dan perbaiki. Kompor gas yang sengaja dibiarkan menyala semalaman. Permintaan-permintaan aneh yang seolah menempatkannya dalam bahaya tanpa alasan. Semuanya bukan ketidaksengajaan. Semuanya adalah rencana. Widya menggenggam ujung kerudungnya, merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Namun, yang ia rasakan bukan lagi ketakutan, melainkan sesuatu yang dingin, bulat, padat, seperti batu di dalam dada. Ia tidak akan diam. Ia menutup email itu dan segera membuka aplikasi banknya. Ia mulai memindahkan sejumlah besar uang ke rekening baru yang hanya ia ketahui sendirian. Ia membuat rencana cepat dan sunyi, seperti seseorang yang sedang menyusun langkah perang. Setelah itu, ia membuka situs properti mewah. Ia mengetikkan pencarian, apartemen pusat kota, keamanan tinggi 24 jam, akses pribadi, fasilitas lengkap. Pikirannya melaju seperti mesin yang baru dinyalakan, dingin dan stabil. Ia tidak sedang mencari rumah. Ia sedang membangun benteng. Setelah menyaring beberapa pilihan, matanya berhenti pada satu unit. Sebuah penthouse mewah di Kencana Tower, gedung paling elit di kota. Foto-fotonya menunjukkan dinding kaca setinggi langit-langit, pemandangan kota yang luas, dapur mewah, dan sistem keamanan yang merupakan salah satu yang paling canggih. Widya membuka detail harga. Ia tidak ragu, tidak menawar. Ia mengetik email singkat kepada agen properti. Saya ambil unit ini, saya bayar tunai besok. Hanya 7 kata, namun 7 kata itu adalah deklarasi perang yang sunyi. Tangan Widya sedikit bergetar ketika menekan tombol kirim. Bukan karena ketakutan, tetapi karena sebuah perasaan baru tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia tekanan oleh kesabaran yang dipaksakan. Perasaan ingin bebas, perasaan ingin melawan. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan gelombang emosi naik perlahan ke tenggorokan. Selama ini, semua penghinaan, semua lelah, semua air mata yang tidak keluar, terhimpun menjadi satu titik. Dan titik itu kini pecah menjadi keputusan. Widya bangkit dari lantai, membuka lemari pakaian, meraih tas kecil yang selama berbulan-bulan ia siapkan diam-diam. Tas itu tidak berisi pakaian. Hanya berisi laptop, paspor, dokumen warisan, ponsel baru, dan hard drive kecil berisi semua bukti yang dikumpulkan Pak Bima. Semua yang ia butuhkan untuk meninggalkan neraka ini. Namun ia belum pergi. Belum malam ini. Widya duduk lagi di tikarnya, menatap pintu kamar yang tertutup. Ia tahu bahwa keluarga Arga tidak akan menyangka apapun. Mereka merasa terlalu tinggi untuk membayangkan bahwa Widya bisa melawan. Mereka pikir
Widya adalah perempuan patuh yang akan selamanya menunduk. Dan mungkin selama ini benar, namun tidak lagi. Ia menatap laptopnya sekali lagi, menatap pantulan dirinya di layar hitam yang baru dimatikan. Wanita itu bukan lagi Widya yang sama, bukan lagi istri yang menahan tangis, bukan lagi menantu yang selalu dihinakan. Malam itu, dengan kepala tegak dan hati yang telah berubah, Widya mengambil langkah pertamanya menuju kebebasan. Bukan sebagai korban yang melarikan diri, tetapi sebagai seseorang yang memilih waktunya sendiri untuk menyerang balik. Dan dalam kesunyian malam, Widya berbisik pada dirinya sendiri, suara yang lembut namun penuh ketegasan baru. Aku tidak akan jadi korban kalian lagi. Dan dari bisikan itu, lahirlah Widya yang baru. 2 bulan berlalu sejak malam arisan yang memalukan itu. 2 bulan yang berlangsung seperti bayangan panjang di balik kehidupan Widya. Namun, di balik kesunyian rutinitas harian yang tampak sama, Widya bergerak dalam senyap. Ia hidup seperti 2 orang. Siang hari ia masih Widya yang menunduk, penurut, dan tidak terlihat. Tapi malam hari ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang mengendalikan. Siang hari ia tetap memasak bubur tawar untuk Ibu Isma, tetap membuat roti alpukat untuk Laura, dan tetap menyiapkan nasi goreng spesial untuk Arga. Ia tetap mengerjakan semua tugas rumah dengan cekatan, menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika. Jika dilihat dari luar, seolah tidak ada secuil pun perubahan dalam dirinya. Namun, justru karena itu, tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia mempersiapkan gerakan yang jauh lebih besar. Di balik pintu kamarnya yang terkunci, laptopnya menyala seperti mata tajam yang mengamati masa depan. Denah penthouse yang sudah dibayar lunas, ia pelajari berkali-kali. Ia mengatur pengiriman furnitur, memesan peralatan, bahkan memesan jasa pemasangan sistem keamanan paling canggih yang bisa ia temukan. Setiap email, setiap panggilan, setiap transaksi, semuanya dilakukannya setelah rumah itu tertidur nyenyak. Selain itu, laporan dari Pak Bima semakin membuat aliran darahnya membeku. Ternyata rencana keluarga Arga jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bukan hanya 1 polis asuransi jiwa, ada 3. Dan nilai totalnya sungguh besar, cukup untuk membuat siapapun berani berbuat nekat. Bukan hanya itu, Arga diam-diam menggelapkan uang dari perusahaan tempat ia bekerja. Dan parahnya lagi, Ibu Isma ikut membantu mencuci uang itu melalui properti kecil di luar kota, yang semuanya atas nama Laura. Widya membaca laporan itu sambil menahan rasa muak yang naik ke tenggorokan. Jadi, selama ini mereka menganggap Widya bodoh, tetapi merekalah yang bermain dengan api. Mereka terjebak dalam lubang kejahatan yang mereka gali sendiri. Diam-diam, Widya sudah membatalkan ketiga polis asuransi itu. Ia menghubungi perusahaan asuransi melalui prosedur yang legal, menyampaikan bahwa polis itu dibuat tanpa persetujuannya. Ia memberikan bukti identitas, rekaman suara, dan data yang didapat dari Pak Bima. Ia tahu cepat atau lambat Arga akan mengetahuinya. Dan pada saat itu, badai akan pecah. Namun Widya tidak peduli. Ia menunggu momen itu. Ia ingin mereka mengetahui bahwa dirinya tidak lagi bisa mereka kendalikan. Dan akhirnya, momen itu datang dalam bentuk sebuah acara besar. Pernikahan Laura. Rumah itu mendadak berubah menjadi arena kekacauan besar. Ibu Isma, sibuk seperti komandan perang, berteriak dan memerintah Widya untuk menyelesaikan hal-hal yang ternyata tidak ada habisnya. Wanita itu ingin pernikahan putrinya menjadi yang termewah, termasyhur, dan terlancar, dan dalam pikirannya hanya ada 1 orang yang bisa ia perintahkan untuk bekerja tanpa henti. Widya. Widya, kue pengantinnya sudah kamu pastikan belum? Jangan sampai rasanya kayak masakanmu. Widya, bunga-bunganya jangan yang lokal. Ibu mau mawar impor. Widya, cuci semua gorden rumah ini pakai tangan. Ibu tidak mau warnanya pudar. Widya hanya menjawab dengan tenang, "Iya, Bu." Ia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Mata menyembab, punggung seperti patah, kulit tangannya memerah karena cuci tanpa henti. Tetapi hatinya tidak lagi merasa apa-apa. Ia bekerja bukan karena takut.
Ia bekerja karena ia tahu ini adalah tugas terakhirnya di rumah itu. Dan anehnya, rasa lelah yang membunuh tubuhnya justru memberi kekuatan pada tekadnya. Arga, seperti biasa, tidak membantu sedikit pun. Ia sibuk mencoba jas, memastikan rambutnya rapi, dan memarahi Widya hanya karena kopi paginya terlambat 5 menit. "Kamu bisa fokus sedikit tidak? Ini acara penting adikku. Jangan bikin masalah." Widya hanya menunduk. Namun dalam hatinya, ia menjawab, "Sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi. Kamu akan lihat siapa yang sebenarnya membuat masalah besar." Malam sebelum acara, Widya masih mengepel ruang tamu yang diinjak-injak para dekorator. Ia menyelesaikannya tepat pukul 3 pagi. Ia hanya punya waktu 1 jam untuk mandi dan salat subuh sebelum harus bersiap lagi. Pagi itu, rumah dipenuhi hiruk-pikuk. Para perias sudah datang. Aroma hairspray memenuhi udara. Laura terlihat seperti boneka porselen dalam kebaya pengantinnya. Ibu Isma berkilauan dengan kebaya emasnya. Arga tampak gagah, hanya gagah dalam pakaian, bukan dalam moral. Widya selesai menyiapkan sarapan, lalu ia kembali ke kamarnya. Ia ingin mengenakan kebaya sederhana yang sudah ia siapkan, kebaya yang ia setrika sendiri semalaman. Tapi ketika ia hendak memakainya, pintu kamarnya tiba-tiba dibuka kasar. Tanpa mengetuk, tanpa sopan santun, Ibu Isma berdiri di sana dengan wajah tegang dan penuh rasa jijik. "Kamu mau kemana pakai baju itu?" Widya menatapnya bingung. "Saya mau bersiap, Bu. Acara akad kan sebentar lagi." Ibu Isma tertawa-tawa dingin, penuh penghinaan. "Bersiap? Kamu pikir kamu tamu? Kamu pikir kamu keluarga kami?" Ibu Isma melempar sebuah bungkusan plastik ke arah Widya. Bungkusan itu jatuh ke lantai. Widya membuka perlahan, dan di dalamnya seragam pelayan, baju abu-abu kusam dengan celemek kecil. "Hari ini kamu pakai itu. Kamu kerja di acara ini. Kamu pelayan, bukan keluarga." Widya membeku. Di dalam dadanya, sesuatu terbelah, tapi bukan air mata yang keluar. Justru ketegasan dingin yang selama ini ia pendam meletup ke permukaan. Ia menatap langsung ke mata Ibu Isma. Tatapan yang membuat wanita tua itu sedikit tersentak. Namun, Ibu Isma cepat menepis rasa tidak nyaman itu. "Cepat pakai, 15 menit lagi kita berangkat." Ibu Isma membanting pintu. Widya berdiri diam beberapa detik. Tidak menangis, tidak memaki, tidak lagi merasa takut. Justru ia tersenyum kecil, senyum yang sangat halus, karena tanpa disadari, ibu mertuanya baru saja memberi Widya hadiah. Luka terakhir, luka yang menjadi alasan sempurnanya untuk pergi. Dan kali ini, ia akan pergi, bukan sebagai Widya yang kalah, melainkan sebagai Widya yang bangkit. Pagi itu, rumah besar milik keluarga Arga berubah menjadi panggung glamor menjelang acara pernikahan Laura. Semua orang tampak sibuk dengan caranya masing-masing. Para perias mondar-mandir membawa kuas dan hairspray, vendor dekorasi datang dan pergi, dan suara Ibu Isma terdengar paling dominan, membentak, mengatur, memerintah. Namun, satu orang tidak terlihat, Widya. Setelah menerima seragam pelayan yang dilemparkan kasar kepadanya, ia berdiri lama dalam kamarnya. Ruangan itu sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Seragam pelayan berwarna abu-abu itu tergeletak di lantai, tampak seperti simbol penghinaan paling akhir yang dilemparkan keluarga itu kepadanya. Dalam diam, Widya menatap seragam itu, bukan lagi dengan perasaan sedih, bukan lagi dengan rasa malu, tetapi dengan rasa yakin. Luka terakhir sudah diberikan, dan kini waktunya membalas tanpa satu pun teriakan. Ia mengambil seragam itu, melipatnya perlahan, bukan dengan rasa hormat, tapi dengan ketenangan yang mengintimidasi. Lalu, ia meletakkannya rapi di atas tempat tidur mewah Ibu Isma yang ia masuki tanpa ragu. Tempat tidur itu tampak mahal, namun tidak ada kehangatan di dalam rumah yang penuh racun itu. Di atas seragam pelayan yang tertata rapi, Widya mengambil secarik kertas kecil. Dengan tulisan tegas, ia menuliskan 2 kata sederhana yang mengguncang hidup keluarga itu nanti. "Saya berhenti." Tidak ada drama, tidak ada air mata. Hanya 2 kata, namun
Dua kata itu adalah palu yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang selama ini menginjaknya. Setelah meletakkan catatan itu, ia kembali ke kamarnya. Ia membuka lemari, mengambil gamis terbaik yang selama ini ia sembunyikan. Gamis itu berwarna lembut, indah, dengan kain halus yang memeluk tubuh tanpa memamerkan apapun. Ia mengenakannya perlahan, merapikan hijabnya, menatap bayangannya di cermin, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Widya melihat dirinya yang sesungguhnya. Bukan menantu hinaan, bukan istri yang ditinggalkan, bukan pelayan, tetapi seorang perempuan yang lahir dari kekuatan, bukan kelemahan. Dengan satu koper kecil yang sudah ia siapkan diam-diam selama 2 bulan, koper berisi dokumen warisan, laptop, paspor, dan bukti kejahatan keluarga itu, ia berjalan keluar dari kamar, bukan tergesa, bukan sembunyi-sembunyi. Ia melangkah perlahan, tenang, seperti seseorang yang pergi dari rumah lamanya tanpa rasa sesal sedikit pun. Ketika Widya sampai di teras rumah, keluarga Arga sudah menaiki mobil-mobil mewah yang akan membawa mereka ke gedung pernikahan. Di antara hiruk-pikuk itu, suara Ibu Isma terdengar menggema. "Widya, mana anak itu? Sudah pakai seragamnya belum?" Arga menjawab sekenanya melalui jendela mobil. "Biarkan saja nanti menyusul naik taksi online. Ayo Bu, kita telat." Mobil pertama bergerak. Disusul mobil kedua. Dan mobil pengantin terakhir berbelok meninggalkan halaman rumah. Hanya 5 menit setelah mobil terakhir menghilang di tikungan, Widya keluar dari rumah. Ia berdiri di depan pintu, menatap sekeliling sekali saja, sekilas, tanpa emosi. Rumah besar itu pernah ia tempati seperti kuburan hidup. Kini rumah itu hanyalah bangunan kosong yang tidak punya kuasa apapun atasnya. Widya melangkah menuju taksi yang sudah ia pesan. Sopir membuka pintu dan menyapa dengan ramah, namun Widya hanya tersenyum kecil. "Ke Kencana Tower, Pak," katanya lembut. Taksi melaju perlahan keluar dari gerbang rumah. Dari belakang kaca, Widya melihat bayangan rumah itu mengecil dan akhirnya menghilang. Ia tidak menangis, tidak merasa kehilangan, tidak ada luka tersisa. Yang ada hanya kelegaan, kelegaan yang luas seperti langit terbuka. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu hampir 2 jam. Di tengah perjalanan, Widya melakukan satu hal terakhir. Ia mematikan ponsel lamanya, melepas kartu SIM, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan membuangnya ke tempat sampah di sebuah halte kecil. Ia menyalakan ponsel barunya, nomor baru, identitas baru, hidup baru. Ketika taksi berhenti di depan lobi Kencana Tower, gedung pencakar langit berkilauan, Widya keluar dari mobil dengan langkah tenang. Ia tampak seperti seorang wanita yang sudah terbiasa memasuki gedung mewah, bukan seseorang yang baru saja lari dari neraka. Seorang penjaga pintu berseragam membukakan pintu dan tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Widya membalas senyum kecil dan tenang. "Saya Widya, pemilik baru unit penthouse C." Penjaga itu sempat terkejut, matanya melebar. Namun segera ia menunduk hormat dan mempersilakan Widya masuk. Kartu akses khusus diberikan padanya, dan ia diantar menuju lift pribadi yang langsung membawa ke lantai tertinggi. Saat pintu lift terbuka, Widya melangkah ke dalam penthouse miliknya. Pandangan pertamanya tertuju pada dinding kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Cahaya matahari pagi masuk pelan-pelan, seperti menyambutnya ke dunia baru. Ia meletakkan koper di tengah ruangan, lalu berjalan ke kamar mandi utama. Pancuran air panas menyembur lembut, dan ia berdiri di bawahnya. Air mengalir menuruni tubuhnya, menghapus rasa lelah, rasa kotor, rasa hina, semuanya. Ia mencuci seluruh kenangan pahit dari rumah Ibu Isma. Malam-malam menangis dalam diam. Teriakan, makian, penghinaan, dan rencana keji yang hampir membunuhnya. Semuanya luruh bersama air. Ketika keluar, tubuhnya terbalut jubah mandi putih lembut. Wajahnya bersih, matanya lebih hidup. Widya tahu satu hal. Ini baru awal. Setelah mandi dengan waktu yang lama, lebih lama daripada semua waktu ia habiskan di kamar mandi rumah mertua, Widya mengeringkan rambutnya perlahan. Kamar mandi marmer itu begitu luas, begitu bersih, begitu sunyi,
Tidak ada suara Ibu Isma mengetuk pintu sambil berteriak karena merasa Widya terlalu lama. Tidak ada suara Laura mengeluh ingin memakai shower duluan. Tidak ada suara Arga menuntut kopi, bahkan sebelum Widya sempat mengenakan jilbabnya. Di tempat ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Widya hanya mendengar dirinya sendiri, napasnya sendiri, detak jantungnya sendiri. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah ringan, seperti seseorang yang meletakkan beban besar yang telah menindih bahunya terlalu lama. Penthouse itu begitu luas, dengan desain minimalis mewah yang membalut ruangan dalam aura ketenangan. Begitu banyak cahaya masuk dari jendela-jendela besar. Pemandangan kota terbentang seperti lukisan hidup. Widya membuka lemari pakaian walk-in yang kosong. Lemari itu besar, luas, harum kayu baru, dan masih belum berisi apapun. Widya tersenyum tipis. Ia memang sengaja mengosongkan lemari itu sebelum pindah. Ia ingin lemari ini menjadi halaman pertama dari lembar baru hidupnya. Sesuai rencana yang ia atur sejak 2 minggu lalu, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, bel pintu apartemen berbunyi. Widya berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar berdiri seorang wanita cantik, elegan, tersenyum hangat. Di belakangnya, 3 asistennya mendorong deretan rak pakaian yang penuh dengan busana cantik. Wanita itu memberi salam sopan. "Selamat siang, Bu Widya. Saya personal shopper yang Ibu pesan. Kami membawa semua pakaian yang Ibu minta." Widya mempersilakan mereka masuk. Dalam ruangan yang terang, rak-rak pakaian itu tampak luar biasa. Ada tunik sutra berwarna emerald green, celana palazzo elegan, blazer dari kain import yang jatuh sempurna di badan, koleksi hijab premium dari bahan yang halusnya seperti embun. Ada juga gaun sopan untuk acara formal, beberapa set pakaian kerja profesional, serta koleksi pakaian santai yang mewah, namun tetap sederhana. Wanita itu tersenyum saat mempresentasikan semuanya. Sesuai arahan Ibu, pakaian yang elegan, profesional, sopan, tetapi menunjukkan otoritas seseorang yang mandiri dan kuat. Widya membelai bahan-bahan halus itu. Di cermin yang besar di ruang ganti, ia mencoba pakaian satu persatu. Dan setiap kali ia berdiri di depan cermin, bayangan yang muncul bukan lagi Widya yang dulu. Ia melihat sosok baru, wanita yang tidak lagi tunduk, tidak lagi direndahkan. Wanita dengan mata yang tenang namun tajam. Wanita yang tampak seperti seorang CEO. Wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Setelah seluruh pakaian tertata rapi di dalam lemari besar, Widya membayar jasa personal shopper itu. Wanita itu sempat menatap Widya dengan penuh kekaguman. "Ibu, sungguh memancarkan aura yang berwibawa. Anda terlihat kuat sekali," Widya tersenyum. "Saya baru saja mengingat siapa diri saya." Setelah mereka pergi, penthouse kembali sunyi. Tapi bukan kesunyian yang menekan. Kesunyian ini menenangkan. Kesunyian yang memeluk. Kesunyian yang memberi ruang untuk bernapas. Widya duduk di sofa bludru berwarna zamrud. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma ruangan baru ini. Namun, ia belum selesai membangun bentengnya. Masih ada satu langkah penting lagi. Ia menatap jam, kemudian mengambil ponsel barunya dan menekan sebuah nomor. "Tim keamanan bisa datang sekarang?" tanyanya tenang. Tidak lama kemudian, apartemen mewah itu dipenuhi beberapa teknisi dari perusahaan keamanan paling bergengsi di kota. Mereka membawa peralatan canggih, kamera kecil beresolusi tinggi, sensor suara sensitif, pemindai biometrik, dan sistem perekaman otomatis. Widya tidak ingin sekadar aman, ia ingin siap. Ia ingin setiap detik kejadian terekam, setiap kata tertangkap, setiap tindakan tercatat. Mereka memasang kamera tersembunyi di berbagai sudut, di rak buku, di belakang lukisan, di sudut langit-langit, bahkan di dalam speaker audio. Semua sistem terhubung langsung ke penyimpanan cloud pribadi. Widya, anti hapus, anti sabotas. Pintu apartemennya diganti dengan kunci digital biometrik baru yang dapat merekam video siapapun yang berdiri di depannya. Bahkan fisik pintu diperkuat seperti pintu brankas bank. Ketika kepala teknisi selesai memasang sistem terakhir, ia berkata dengan nada hormat, "Bu Widya, ini adalah sistem keamanan paling canggih yang kami miliki. Bahkan bisikan halus pun akan tertangkap." Widya mengangguk pelan.
Saya memang menginginkan kualitas forensik. Menjelang malam, semua teknisi pergi. Penthouse kembali tenang, seolah sedang menarik napas bersama pemilik barunya. Widya duduk di dekat jendela kaca raksasa yang memperlihatkan langit senja kota. Cahaya oranye yang lembut menyelimuti wajahnya. Ia membuat secangkir teh hangat. Aroma melati menguar, menenangkan saraf yang sudah tegang selama beberapa bulan terakhir. Ia menatap kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit yang perlahan menyala. Pemandangan itu seperti lukisan indah yang menandai babak baru hidupnya. Sementara itu, jauh di gedung pernikahan yang penuh kemewahan, keluarga Arga yang telah menghancurkan hidupnya pasti mulai merasakan kepanikan kecil. Widya membayangkan wajah Ibu Isma yang menoleh ke kanan dan kiri mencari kepala pelayannya yang menghilang. Membayangkan Arga yang mulai cemas, takut acara kacau tanpa Widya. Membayangkan Laura yang mulai menunjukkan sisi kesal dan manja karena gelas tamu dibiarkan kosong terlalu lama. Widya menyesap teh hangatnya. Kepanikan itu baru saja dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menyelinap masuk melalui tirai tipis penthouse Kencana Tower. Widya bangun dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki marah, tidak ada ketukan pintu yang membangunkan. Pagi itu, ia terbangun bukan karena kewajiban, tetapi karena dirinya sendiri. Setelah sarapan sederhana, secangkir teh dan sedikit buah segar, Widya memutuskan untuk menjelajahi fasilitas apartemen barunya. Ia memakai tunik sutra warna lembut yang baru dibeli dan hijab premium yang membingkai wajahnya dengan anggun. Tatapannya tenang, langkahnya mantap. Lift pribadi membawanya turun menuju lounge eksekutif. Ruangan ini luas, dindingnya dipenuhi kaca, penuh dengan suasana profesional namun ramah. Penghuni-penghuni lainnya, para pebisnis, profesional muda, ekspatriat, berlalu lalang dengan gaya percaya diri. Widya mengambil secangkir kopi dari mesin otomatis, menikmati aroma yang lembut ketika seorang wanita menyapanya. "Penghuni baru, ya?" Widya menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita berusia akhir 30-an, sangat stylish. Blazer tajam, rambut pendek berkelas, senyum hangat namun memancarkan kecerdasan. "Saya Rina," katanya sambil mengulurkan tangan. "Unit 30AB?" Widya menjabatnya dengan anggun. "Widya, penthouse C." Rina mengangkat alis, terkesan. "Penthouse? Wah, luar biasa. Selamat datang." Percakapan kecil mengalir dengan mudah. Widya menjawab secukupnya, namun Rina tampak cukup jeli untuk melihat ada sesuatu di balik ketenangan Widya. Lalu pertanyaan ringan Rina berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. "Kalau boleh tahu, Anda bekerja di bidang apa?" Pause kecil. Widya menarik napas lembut. "Untuk saat ini, saya sedang mempersiapkan sesuatu yang besar." Rina tersenyum, penuh pengertian. "Kalau Anda butuh bantuan hukum, saya pengacara. Spesialis perceraian dan sengketa keluarga, termasuk menghancurkan suami-suami yang brengsek." Widya tak bisa menahan senyum kecil. Perkataan itu seperti angin sejuk di tengah panas. "Sepertinya," Widya berkata pelan, "saya memang akan membutuhkan jasa Anda. Segera." Rina terdiam sejenak, memperhatikan Widya dengan mata yang jeli, seperti seorang dokter yang langsung tahu penyakit pasiennya hanya dari satu tarikan napas. "Kalau begitu," ujar Rina sambil memberikan kartu nama. "Hubungi saya kapanpun Anda siap." Widya mengambil kartu itu, menyimpannya di dalam tas. Namun sebelum ia sempat berterima kasih, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal, namun Widya tahu persis siapa pengirimnya. Pak Bima. Ia membuka pesan itu. "Mereka panik, hebat sekali. Pagi ini mereka kembali ke rumah. Mereka menemukan catatan Anda. Ibu Isma histeris. Arga menelepon semua tetangga. Laura memaki-maki. Mereka mencoba menghubungi Anda. Nomor Anda mati. Mereka kehilangan kendali." Widya merasakan hatinya berdesir pelan, bukan karena takut, melainkan karena kepastian. Lalu pesan kedua masuk. "Mereka juga baru sadar rekening bersama kosong. Semua uang sudah Anda pindahkan minggu lalu. Mereka marah besar.
Widya menyesap kopinya dengan tenang. Pesan ketiga menyusul. Perusahaan asuransi sudah mengonfirmasi pembatalan 3 polis jiwa atas nama Anda. Mereka baru mengetahuinya pagi ini. Mereka histeris. Lalu pesan terakhir, yang tidak hanya menggetarkan udara, tetapi mengubahnya menjadi listrik murni. Peringatan, Arga punya teman di bank. Mereka melacak transaksi terakhir Anda, pembelian furnitur, dan layanan keamanan. Lokasi, Kencana Tower. Mereka sekarang dalam perjalanan menuju tempat Anda. Widya menurunkan ponsel perlahan. Napasnya tetap stabil. Tidak ada kepanikan. Ia mengangkat wajah, tatapannya lurus pada pemandangan kota di depan jendela lounge. Baik, bisiknya lirih, namun penuh ketegasan. Ia berdiri. Mereka ingin datang, silakan. Bentengnya sudah siap. Bukti sudah terkumpul. Pengacaranya sudah di lobi. Kamera sudah merekam. Segalanya sudah dalam genggamannya. Widya melangkah menuju lift pribadi. Dengan suara yang selembut sutra, namun setegas besi, ia berbisik kepada bayangan dirinya di dinding lift. Mari kita mulai. Perang yang selama ini hanya terjadi di dalam hati, kini benar-benar dimulai. Widya kembali ke penthouse dengan langkah yang sama sekali tidak menunjukkan ketergesaan. Pintu lift pribadi terbuka begitu lembut, dan ia melangkah keluar dengan ketenangan yang hampir menipu. Namun di balik wajah tenang itu, pikirannya bekerja cepat. Segala langkah yang ia siapkan selama 2 bulan kini bergerak tepat sesuai rencana. Sesampainya di ruang tamu, ponselnya kembali bergetar. Pesan suara dari Pak Bima masuk. Bu, saya sudah berada di unit maintenance seberang koridor Anda. Kamera profesional sudah siap. Tim pengacara Bu Rina juga sudah saya antarkan naik. Kita tinggal menunggu mereka tiba. Widya menutup pesan itu. Tatapannya berubah, dingin, fokus, dan sangat terencana. Ia lalu menghubungi resepsionis apartemen melalui intercom. Selamat pagi, saya Widya, Penthouse C. Sebentar lagi akan datang 3 tamu, Arga, Ibu Isma, dan Laura. Tolong berikan akses mereka tanpa perlu konfirmasi ulang ke saya. Silakan antarkan mereka langsung ke lift pribadi saya. Nada suaranya halus, namun tegas. Baik Bu Widya, jawab resepsionis. Widya sengaja melakukannya. Ia ingin mereka merasa diterima, merasa tidak dicurigai, merasa bisa mendekat tanpa hambatan, karena hanya dengan itu, mereka akan menelan umpan sepenuhnya. Setelah itu, ia menelepon Bu Rina. Mereka sedang menuju ke sini. Di seberang sana terdengar suara tegas dan profesional. Kami sudah di dalam kamar tidur utama Anda. Begitu percobaan itu terjadi, kami keluar. Tenang, Anda berada dalam perlindungan kami. Widya mengangguk pelan, meski Rina tidak bisa melihatnya. Panggilan ditutup. Kini penthouse sunyi. Namun bukan kesunyian yang kosong. Ini adalah kesunyian seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk ke perangkap. Widya berdiri di tengah ruang tamu, mengatur napasnya. Ia tidak merasa takut. Ia justru merasa siap. Ia berjalan perlahan, menata beberapa gelas bersih di meja dapur. Kemudian menyiapkan sebotol air mineral, meletakkannya di tempat yang paling mudah dijangkau. Semua itu adalah panggung. Dan ia adalah sutradara. Sedangkan keluarga Arga segera akan menjadi aktor utama dalam drama terakhir hidup mereka sebagai orang bebas. Widya memperhatikan kamera-kamera kecil yang diam namun tajam di berbagai sudut ruangan. Ia memegang tablet kecil untuk memastikan semuanya berfungsi. Lampu hijau menyala, rekaman berjalan, sistem audio aktif, setiap sudut tertangkap. Tidak ada momen yang akan lolos, bahkan bisikan pun akan menjadi bukti. Ia kembali duduk di sofa beludru, membuka buku sebagai kedok agar terlihat seolah ia sedang menikmati pagi biasa. Namun, matanya sesekali menatap pintu lift melalui pantulan kaca jendela. Beberapa menit berlalu. Lalu, bunyi lembut terdengar dari panel intercom. Bukan dari resepsionis, melainkan dari lift pribadi. Mereka telah tiba. Widya menekan tombol layar monitor. Wajah 3 orang muncul, tegang, terlatih, dan penuh sandiwara. Arga berdiri paling depan. Kemeja agak kusut, rambut dibuat sedikit berantakan, wajahnya dibuat tampak sendu dan sedih. Karyanya tidak buruk.
Jika laki-laki itu tidak ditipu oleh wajahnya sendiri, ia bisa saja menjadi aktor. Di sampingnya, Ibu Isma bersandar seolah kesakitan, memegang dada dengan dramatis. Wajahnya dipucatkan berlebihan, seperti seseorang yang sengaja ingin tampak sakit keras. Laura berdiri di belakang mereka, ekspresinya dibuat lembut dan polos, tapi sorot matanya penuh ketegangan. Widya tidak tersenyum, namun ia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan ketakutan, bukan kemarahan, melainkan sebuah kepastian. Ini saatnya. Ia berjalan menuju pintu depan, tangannya berada di atas sensor pemindai. Ia menekan kode kecil di panel, kemudian pintu terbuka dengan suara desis halus. Cahaya pagi masuk ke ruangan, dan di ambang pintu berdiri keluarga yang pernah ia layani dengan seluruh hatinya. Keluarga yang kini datang dengan niat mencelakainya. Widya berdiri tegak, wajah tenang, suaranya lembut. "Mas Arga, Ibu, Laura, kalian di sini?" Ia memiringkan kepala sedikit, pura-pura bingung. "Silakan masuk," hanya 3 kata, tetapi bagi Widya, itulah gerbang ke babak terakhir. Ketiganya melangkah masuk seperti orang-orang yang baru melihat surga. Mata mereka membesar, mengamati kemewahan penthouse. Arga menelan ludah. Ibu Isma mengerjapkan mata cepat, terkejut, melihat pemandangan kota dari kaca. Laura bahkan sempat membuka mulut, kagum, tanpa bisa menyembunyikannya. Namun, kekaguman itu hanya topeng. Dan Widya tahu persis apa yang ada di baliknya, keserakahan dan niat jahat. Widya mempersilahkan mereka duduk, namun bahkan sebelum mereka mencapai sofa, drama pun dimulai. Ibu Isma limbung pura-pura, hampir roboh. Arga langsung sigap menangkapnya. Laura menghela napas putus asa, seperti adik ipar yang benar-benar prihatin. Dan Arga dengan penuh sandiwara berlutut di kaki Widya. Widya sedikit mengangkat alis. Aktor itu benar-benar memainkan perannya. "Mas," Widya berbisik pelan, dan Arga mulai bicara dengan suara bergetar, seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya. "Mas salah, Wid. Mas benar-benar salah. Mas tidak bisa hidup tanpa kamu." Widya tidak menjawab. Ia hanya menatap, mata pada mata, tenang, datar, dalam, dingin. Sampai tubuh Arga mulai gemetar, pura-pura, karena Widya tidak bereaksi sesuai skenario mereka. Ketika suasana mulai melunak, menurut mereka, Laura mengambil kesempatan itu. "Biar aku buat minum untuk kita semua ya, Mbak Widya. Biar lebih tenang." Itulah momen yang ditunggu Widya. Ia mengangguk. "Silakan Laura, dapurnya di sana." Laura tersenyum, senyum yang manis namun penuh racun. Ia berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan membuka tasnya. Tangannya merogoh botol kecil berisi cairan bening yang nyaris tak terdeteksi. Ujung bibirnya terangkat sedikit saat ia menuangkan cairan itu ke salah satu gelas. Gelas yang ditujukan untuk Widya. Di ruang tamu, Arga dan Ibu Isma mulai mendekatkan diri, membuat formasi 3 sisi mengelilingi Widya. Seperti serigala yang siap menerkam, Widya tidak bergerak, tidak mundur, tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya menunggu, karena bentengnya sudah siap, perangkapnya sudah tertutup, dan tamu-tamu istimewanya akan segera keluar dari kamar. Laura kembali dari dapur dengan langkah yang dibuat sesantai mungkin, membawa nampan berisi 3 gelas bening. Cairan dalam gelas itu tampak biasa saja, jernih, bersih, tidak menyiratkan apapun. Tidak ada aroma, tidak ada warna, tidak ada tanda-tanda bahaya, seperti racun yang tersenyum. Ia mendekat sambil tersenyum kecil, seolah ia adalah adik ipar yang penuh perhatian. "Ibu, minum dulu ya," ucap Laura manis sambil menyerahkan gelas pertama kepada Ibu Isma. Wanita tua itu pura-pura gemetar saat menerimanya, namun matanya melirik ke arah Widya dengan tatapan penuh perhitungan. Laura lalu memberikan gelas kedua kepada Arga. "Mas, ini juga." Arga menerimanya, namun tidak langsung minum. Ia hanya memegang gelas itu erat, seolah itu bagian dari adegan emosional yang ingin ia perankan. Kemudian, dengan hembusan napas kecil, Laura mengambil gelas terakhir, gelas yang berisi obat penenang dosis tinggi, dan berjalan perlahan ke arah Widya.
Dan ini untuk Mbak Widya, katanya dengan suara yang dibuat sedikit bergetar. Nada penuh rekonsiliasi. Nada penuh ketulus-tulusan. Widya menatap gelas itu. Menatap tangan Laura yang sedikit gemetar. Menatap dua orang lain yang sudah bersiap mendekat, menutup lingkaran. Ibu Isma mulai bangkit pelan sambil memegang dada. Arga merentangkan tangan seolah ingin memeluk. Padahal ia ingin mengunci gerakan Widya. Mereka membentuk segitiga. Segitiga yang akan menelan Widya jika ia masih menjadi Widya yang dulu. Namun Widya sekarang berbeda. Ia menatap gelas itu. Ia menatap mata Laura yang berkilat penuh kemenangan kecil. Ia menatap Arga yang mulai bergerak mendekat. Ia menatap Ibu Isma yang pura-pura limbung. Dan pada detik itu, ruangan terasa begitu sunyi, seperti dunia berhenti untuk menonton. Kemudian Widya tersenyum kecil, senyum halus. Senyum yang membuat Laura spontan menelan ludah. "Terima kasih minumnya, Laura," bisik Widya lembut. Laura tersenyum gugup. "Iya, Mbak, minumlah." Widya mengangkat wajahnya. "Tapi, saya rasa..." Ia menatap pintu kamar tidurnya. "Tamu-tamu saya yang lain lebih membutuhkannya." Arga terhenti. Tangannya membeku di udara. Peluh dingin muncul di pelipisnya. Laura memucat. Gelas yang ia pegang hampir terjatuh. Ibu Isma membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Tamu?" Arga tergagap. "Tamu apa?" Widya tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya ke arah pintu kamar tidur utama. Kemudian dengan suara lembut, namun menggelegar, ia berkata, "Silakan keluar sekarang." Pintu kamar itu terbuka perlahan, seperti adegan puncak dalam sebuah film thriller yang dibuat dengan sangat rapi. Dan yang keluar bukan satu orang, bukan dua. 5 orang melangkah keluar dengan formasi tegas. 2 petugas polisi berseragam lengkap berada paling depan, wajah mereka keras dan tak tergoyahkan. Di belakang mereka berdiri Rina, pengacara perceraian yang Widya temui kemarin. Aura profesionalnya begitu kuat, hingga membuat udara seolah menegang. Di tangannya ada sebuah tablet yang layarnya sudah siap diputar. Di sisi lain, Pak Bima, sang penyelidik swasta, mengangkat kamera video profesional dengan lampu merah menyala, rekaman berjalan. Pandangan mereka bertiga tertuju langsung pada Arga, Ibu Isma, dan Laura. Dan wajah keluarga itu pucat seketika, seperti darah mereka tersedot habis. Laura menjatuhkan nampan, gelas-gelas pecah berantakan di lantai marmer, menciptakan suara keras yang memecah ketegangan. Air tumpah, dan cairan obat penenang itu ikut mengalir di antara serpihan kaca, menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Sebagian cipratan bahkan mengenai kaki Laura sendiri. Ruangan mendadak senyap, senyap mematikan, senyap yang hanya muncul sebelum badai meledak. Arga tertegun seperti seseorang yang baru saja melihat hidupnya direnggut di depan matanya. Ibu Isma memegangi dada, sungguhan kali ini. Bukan akting. Wajahnya memutih seperti kapur. Laura mulai mundur, tubuhnya gemetar hebat. Enggak. Ini salah paham. Mbak Widya, bilang sama mereka. Widya menatap mereka satu persatu. Matanya tenang, dingin, dan tak tergoyahkan. Ia sudah tidak lagi menjadi perempuan yang mereka injak-injak. Ia bukan mangsa. Ia adalah pemburu. Petugas polisi melangkah maju. Rina tersenyum kecil. Senyum seseorang yang tahu dirinya berada di pihak pemenang. Pak Bima menyalakan lampu kamera lebih terang. Widya akhirnya bersuara, lembut seperti biasa. Namun, setiap katanya adalah pisau yang mengiris masa depan mereka. "Saya sudah menunggu kalian." Keheningan yang tercipta setelah Widya berkata, "Saya sudah menunggu kalian," terasa begitu berat, hingga seolah udara di penthouse itu membeku. 3 orang yang selama ini merasa berkuasa atas hidup Widya, kini berdiri terpaku seperti patung yang baru saja retak. Arga menelan ludah. Ia mencoba bersuara, tetapi bibirnya kering dan suaranya tercekat. Widya, apa maksudmu? Kamu menjebak kami?" Namun Widya tidak menoleh padanya. Rina, sang pengacara, yang melangkah maju pertama kali. Gerak tubuhnya anggun, elegan, namun tajam. Ia berdiri di samping Widya, melipat tangannya, menatap langsung ke wajah 3 orang itu.
Selamat pagi, ujar Rina dengan suara datar namun menusuk. Perkenalkan, saya Rina, kuasa hukum Ibu Widya, dan kalian bertiga. Ia menunjuk dengan dagunya. Sedang berada dalam masalah sangat besar. Laura langsung menangis histeris. Isaknya pecah, bukan karena menyesal, melainkan karena takut. Ia jatuh berlutut, memegangi rok panjangnya yang mulai basah oleh air tumpahan dari gelas yang ia jatuhkan. Tidak, ini salah. Ini tidak seperti yang kalian pikir. Ibu Isma masih berdiri terhuyung, memegangi dada, wajahnya pucat pasi. Tetapi ketika ia mencoba menegakkan tubuh, suaranya kembali sinis. Kalian ini siapa? Berani sekali masuk rumah anak saya. Ini urusan keluarga. Keluar sekarang. Petugas polisi memandangnya tanpa ekspresi, menunggu instruksi Rina. Rina tersenyum dingin. Urusan keluarga? Ibu, percobaan pembiusan, persekongkolan kejahatan, dan pemalsuan dokumen asuransi jiwa bukan urusan keluarga. Itu tindak pidana berat. Ia memberi sinyal pada Pak Bima. Dalam sekejap, penyelidik paruh baya itu memutar layar kecil kamera videonya. Dan terdengarlah rekaman suara yang sudah ia sadap dari mobil keluarga Arga 1 jam sebelumnya. Kita bilang saja dia gila. Tawarkan minum pada Widya. Aku punya obatnya. Setelah dia pingsan, kita panggil Dokter Haris. Dia akan dinyatakan tidak kompeten secara mental. Semua asetnya jadi milik kita. Kalimat demi kalimat keluar dengan jelas. Terdengar suara Laura yang riang, suara Arga yang penuh ambisi, suara Ibu Isma yang licik. Seolah setan-setan kecil yang selama ini berbisik, tiba-tiba diperdengarkan di hadapan malaikat keadilan. Wajah Arga hancur, bibirnya gemetar. Tidak, itu tidak benar. Itu rekaman palsu. Rina mengangkat satu alis. Rekaman forensik kelas A dengan metadata asli. Dan bukan hanya audio. Ia menunjuk ke rak buku, ke speaker, ke sudut langit-langit. Seluruh percakapan kalian, sejak melangkah masuk, tadi sudah terekam oleh kamera keamanan yang terpasang dari 5 sudut berbeda. Pak Bima bahkan menyorotkan kameranya langsung ke wajah Arga, memperlihatkan bahwa lampu merah kecil itu masih menyala. Arga mundur setengah langkah, punggungnya membentur dinding kaca. Ibu Isma mencoba bicara, tetapi suaranya terpotong oleh langkah polisi. Bapak Arga, Ibu Isma, dan Nona Laura, ujar salah seorang petugas, suaranya tegas. Kalian bertiga ditahan atas dugaan percobaan pembiusan, konspirasi kejahatan terencana, dan upaya merampas kemerdekaan seseorang. Laura menjerit. Tidak, saya cuma ikut-ikut. Saya tidak mau dipenjara. Tangannya berusaha memegang rok Widya, namun Widya menghindar dengan langkah ringan, dingin, dan elegan. Arga memandang Widya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Wid, sayang, dengarkan Mas dulu. Mas bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kamu lihat. Widya akhirnya menatap langsung pada Arga. Tatapan itu dalam, bukan marah, bukan sedih, tetapi hampa, seperti seseorang yang telah memutuskan melepaskan semua rasa pada masa lalunya. Mas ingin menjelaskan, Widya berkata lembut. Baik, jelaskan pada kamera milik Pak Bima, jelaskan pada polisi, jelaskan pada pengacara saya, karena sejak tadi, semuanya merekam. Arga terdiam. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara keluar. Ibu Isma menubruk maju, mencoba menyentuh Widya. Namun Widya mundur setengah langkah, tidak membiarkan wanita itu menyentuh sedikit pun bagian tubuhnya. Ibu bahkan berniat membuat saya terlihat gila, ujar Widya dengan suara rendah namun mematikan. Membiarkan saya mati perlahan melalui kecelakaan yang kalian rencanakan. Genteng bocor, kompor gas menyala semalaman, semuanya terasa masuk akal sekarang, bukan? Ibu Isma terhuyung, benar-benar limbung kali ini. Tidak ada kekuatan tersisa untuk membantah. Saya... Kalimat itu terputus. Matanya memutar. Tubuhnya ambruk ke sofa. Pingsan tanpa akting. Laura menjerit semakin keras. Panik mengambil alih tubuhnya sebelum ia sendiri ikut ambruk pingsan di lantai marmer di antara pecahan gelas rencananya sendiri.
Pak Polisi memberi instruksi singkat kepada tim medis yang sudah dipanggil lebih awal oleh Rina. Bawa mereka. Tangan Arga diborgol. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ketenangan palsu laki-laki itu hilang. Ia tampak seperti anak kecil yang ketakutan, bukan suami angkuh yang dulu meremehkan Widya. Widya berdiri tegak, tidak menangis, tidak terpikat oleh drama apapun. Di tengah kegilaan itu, hanya satu suara yang terdengar paling kuat, detak hati Widya yang kini benar-benar bebas. Rina menoleh ke Widya dengan senyum kecil penuh kekaguman. Permainan mereka berakhir. Widya membalas dengan suara lirih. Sekarang giliran saya memulai hidup saya. Beberapa jam setelah penangkapan dramatis itu, suasana penthouse kembali sunyi. Para polisi sudah pergi. Tim medis sudah membawa Ibu Isma dan Laura yang pingsan. Rina dan 2 rekan pengacaranya sudah menuju kantor untuk menyiapkan dokumen dakwaan. Pak Bima juga pamit, membawa semua rekaman sebagai bukti hukum. Dan di tengah semua itu, Widya berdiri sendirian di ruang tamunya yang luas. Ia memandang lantai marmer yang sempat dipenuhi pecahan kaca dan air tumpahan. Sekarang semuanya sudah bersih, tenang. Seperti badai besar baru saja melintas dan meninggalkan dirinya utuh, berdiri tegak. Widya berjalan ke jendela kaca besar. Kota di bawahnya berdenyut pelan. Mobil-mobil kecil melaju seperti semut. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti saksi bisu atas perang yang akhirnya ia menangkan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita di sana. Bukan lagi Widya yang bangun untuk memasak subuh-subuh. Bukan lagi Widya yang tidur di tikar tipis di lantai kamar. Bukan lagi Widya yang dihina, direndahkan, dan disiksa mental setiap hari. Wanita itu adalah seseorang yang baru, yang kuat, yang tidak lagi tunduk pada siapapun. Beberapa hari kemudian, proses hukum dimulai. Rina, sang pengacara yang terkenal ganas di ruang pengadilan, mengambil alih semuanya. Cara bicaranya tajam, argumentasinya kuat, dan bukti yang dikumpulkan Widya serta Pak Bima terlalu lengkap, terlalu rapi, terlalu mematikan. Rekaman audio dari mobil, rekaman video percobaan pembiusan, foto-foto pertemuan gelap mereka dengan pengacara korup, jejak aliran dana penggelapan perusahaan Arga, bukti pemalsuan 3 polis asuransi jiwa, dan keterangan ahli dari perusahaan asuransi, semuanya membentuk gunung bukti yang tidak bisa dipatahkan. Karma tidak datang perlahan. Karma datang seperti badai besar yang menyapu bersih seluruh kebohongan mereka. Pengadilan berlangsung cepat. Berita viral. Surat kabar menulis tentang skandal keluarga terpandang. TV menyiarkan update harian tentang kasus ini. Arga, yang dulu begitu percaya diri, kini duduk di ruang sidang dengan wajah kusam, tak terawat, seperti seseorang yang kehilangan seluruh masa depan. Di sampingnya, Ibu Isma tampak 10 tahun lebih tua. Laura, wajahnya sembab, matanya kosong. Kejutan hidup menghancurkan aura manja yang selama ini ia pamerkan. Hakim membacakan dakwaan. Konspirasi pembiusan, percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen asuransi, penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, penyalahgunaan fasilitas medis, dan upaya perampasan kemerdekaan seseorang. Vonis jatuh seperti petir. Belasan tahun penjara untuk Arga dan Ibu Isma. Hukuman lebih ringan untuk Laura, namun lisensi apotekernya dicabut permanen. Dan itu baru awal kehancuran mereka. Perusahaan tempat Arga bekerja juga menuntut mereka secara perdata, menggugat pengembalian dana miliaran yang mereka gelapkan. Pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan aset. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kebanggaan keluarga itu, rumah tempat Widya diperlakukan seperti budak, disita, dilelang, hasilnya digunakan untuk membayar utang Arga kepada perusahaannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, keluarga yang dulu begitu angkuh, begitu sombong, begitu merasa tinggi, jatuh ke titik paling rendah. Tidak ada arisan, tidak ada pesta mewah, tidak ada penghormatan. Yang tersisa hanya cibiran, rasa malu, dan kehidupan di balik jeruji. Sementara itu, Widya mengurus perceraian. Hanya dalam 1 kali sidang, perceraiannya disahkan. Ia tidak menuntut harta gonogini. Bukan karena ia tidak berhak, tetapi karena ia tidak ingin menyentuh 1 rupiah pun uang hasil kejahatan mereka.
Yang ia inginkan hanya satu, kebebasan. Dan ia mendapatkannya 6 bulan berlalu. Widya menjual penthouse itu. Bukan karena ia tidak menyukainya, tetapi karena tempat itu menyimpan kenangan intens, kenangan kemenangan, tetapi juga kenangan pengkhianatan. Ia memilih rumah kecil yang hangat dan damai, jauh dari hiruk-pikuk, dekat taman kota. Rumah itu tidak besar, tetapi memiliki halaman kecil yang nyaman, tempat yang membuatnya merasa pulang. Pada suatu pagi yang cerah, Widya berdiri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia mengenakan blazer krem, hijab modern, dan celana panjang yang nyaman. Auranya dewasa, tenang, sukses. Ia memeriksa boarding pass di tangannya. Penerbangan menuju Roma. "Sudah mau berangkat, Bu?" Terdengar suara familiar. Widya menoleh. Pak Bima berdiri di sana, membawa 2 cangkir kopi. Ia menyerahkan satu kepada Widya dengan senyum hangat. Terlihat jelas, ia adalah seseorang yang kini lebih dari sekadar penyelidik. Ia adalah seorang teman, sahabat, orang yang menyaksikan kebangkitan Widya dari awal hingga akhir. "Terima kasih Pak Bima," ucap Widya. Ia menyeruput kopi hangat itu. Ada rasa lega, rasa syukur, dan rasa bahagia yang sulit digambarkan. "Roma itu jauh, Bu," kata Pak Bima dengan nada khawatir halus. "Tidak apa-apa Anda pergi sendiri." Widya tertawa kecil, tawa yang ringan, jujur, dan bebas. "Setelah saya bertahan dari 3 orang yang mencoba menghancurkan hidup saya, Pak. Saya rasa saya bisa menghadapi pasta, museum, dan koloseum." Pak Bima ikut tertawa. Ada kebanggaan di matanya, ada kekaguman yang tulus. "You are the strongest woman I've ever known," katanya dengan suara pelan. Widya menyentuh lengannya sebentar, hangat. "Terima kasih untuk semuanya." Panggilan boarding terdengar. Penumpang menuju Roma dipersilakan naik. Widya mengangguk pada Pak Bima, membawa kopernya yang ringan, karena ia sudah tidak membawa beban masa lalu. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan. Kepalanya tegak, langkahnya mantap, tidak menoleh ke belakang. Dunia baru terbentang di depannya. Hidup baru menantinya. Dan untuk pertama kalinya, Widya menjadi pemilik tunggal atas hidupnya sendiri. Ketika langkah Widya menapaki lorong panjang bandara, suara pengumuman yang bergema di udara seakan menjadi musik latar untuk babak baru hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah menghapus jejak masa lalu, jejak penghinaan, air mata, dan malam-malam tak tidur yang penuh kepedihan. Kini semua itu tertinggal di belakangnya, dan Widya tidak lagi ingin melihat ke arah sana. Ia berjalan melewati kerumunan orang, keluarga yang pergi berlibur, pasangan muda yang sibuk berfoto, pebisnis yang tergesa-gesa menuju meeting. Namun, Widya berjalan dengan ritme berbeda. Tenang, pelan, anggun. Seperti seseorang yang tahu persis arah hidupnya dan tidak lagi ragu untuk mengikutinya. Saat ia mendekati pintu gerbang keberangkatan, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari belakang. "Bu Widya," Widya menoleh. Pak Bima berlari kecil, agak terengah, membawa sesuatu di tangannya. Widya tersenyum lembut. "Ada apa, Pak?" Bima menyerahkan sebuah amplop kecil. "Saya hampir lupa. Ini laporan terakhir saya, bukan tentang mereka, tapi tentang Anda." Widya mengerutkan dahi sedikit, bingung. Pak Bima menatapnya penuh rasa hormat. "Laporan tentang bagaimana Anda bangkit kembali. Tentang bagaimana Anda tidak hanya selamat, tapi menang. Saya pikir Anda layak menyimpannya." Widya menerima amplop itu, merasakannya di telapak tangan. Amplop itu ringan, tapi maknanya sangat berat. "Terima kasih Pak Bima," katanya pelan. "Jaga diri baik-baik ya Bu," kata Bima. "Dunia besar di luar sana, saya yakin dunia itu akan sangat baik pada Anda." Widya tersenyum, senyum yang mengandung ketulusan dan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih untuk semuanya. Anda salah satu alasan saya berdiri hari ini." Mereka berjabat tangan. Tidak ada ucapan panjang, tidak ada drama. Hanya 2 orang yang saling menghormati perjalanan masing-masing. Widya berbalik, melangkah menuju gate keberangkatan. Suara petugas terdengar. "Penumpang tujuan Roma, silakan masuk." Widya menunjukkan boarding pass,
berjalan melewati pintu kaca otomatis. Cahaya dari arah pesawat menyinari wajahnya, membuat hijabnya memantulkan kilau lembut. Tas kecil tersampir di bahunya, koper ringan ditarik pelan. Begitu ia melangkah keluar menuju jembatan pesawat, angin hangat menyentuh wajahnya. Hari itu langit cerah. Awan putih menggantung seperti hamparan kapas, dan matahari bersinar dengan lembut, seolah menyambutnya. Widya berhenti sejenak, ia menutup mata, menghirup udara dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas, utuh, lahir kembali. Tak ada lagi suara hinaan yang melekat di telinganya. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Tak ada lagi rasa takut membuka mata setiap pagi. Widya membuka matanya kembali, menatap pesawat yang akan membawanya jauh dari masa lalu. Ia tahu, Roma hanyalah destinasi pertama. Setelah itu, mungkin Paris, atau Istanbul, atau kota-kota kecil yang belum pernah terdengar namanya. Ia ingin melihat dunia, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan dirinya sendiri. Ketika ia menaiki tangga pesawat, ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada alasan. Karena orang yang berdiri di lorong bandara beberapa menit tadi bukan lagi Widya yang dulu. Dan saat ia duduk di kursi pesawat, mengencangkan sabuk pengaman, penumpang di sampingnya tersenyum ramah. Widya membalas senyum itu. Senyum tenang seorang wanita yang baru saja menang melawan badai besar dalam hidupnya. Suara pramugari terdengar. "Ladies and gentlemen, welcome aboard." Widya memejamkan mata sekali lagi. Pesawat mulai bergerak, bergetar halus, kemudian melaju cepat di landasan. Dan saat roda pesawat meninggalkan bumi, Widya merasakan dadanya menghangat. Bukan karena takut, melainkan karena harapan. Ia merasa seluruh dunia terbuka di depannya, luas dan indah. Siap menyambut wanita yang akhirnya berdiri tanpa beban. Widya tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Selamat tinggal, Widya yang dulu. Selamat datang, Widya yang baru." Di luar jendela, awan bergerak perlahan. Langit biru terhampar luas, dan pesawat itu membawa Widya menuju kehidupan yang ia pilih sendiri. Sebuah kehidupan yang layak ia dapatkan, kehidupan yang akhirnya benar-benar miliknya.